Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di Numpang Makan dong. Dan bintang tamu kali ini adalah, menurut gua sih dia perempuan yang smart, mandiri, kreatif, dan bisa segala hal menurut gua. Dan ini sangat gua apresiasi banget. Perempuan yang kayak gini ini bisa menjadi salah satu contoh buat kalian para perempuan ataupun laki-laki supaya lebih kreatif lagi, lebih semangat lagi dalam berkarya. Apapun itu pekerjaan kalian, lakukan dengan passion dan hasrat yang terbaik dari kalian. Oke, namanya adalah Mbak Femi Sagita. Dia pembuat web series judulnya Kaget Nikah, nomor 1 di BTV. Langsung aja guys, yuk. Oke kakak, kita udah bersama dengan Mbak Femi Sagita, sutradara. Mungkin kalian belum tahu siapa Mbak Femi Sagita. Gua akan menjelaskan sedikit. Ini dulunya pemain. Loh? Dulunya ya, zaman-zaman FTV di mana? Framebridge atau di mana sih Mbak? Wah, zaman dulu banget tuh. PH apa dulu? Itu zaman Prima Entertainment. Oh, mampus. Sebelum sinema. Ini berarti suhu cuy. Bisa dibilang ini legend. Zamannya Bertrand Antolin, Indra Bruggman. Oh mampus. Itu awalnya gimana sih Mbak? Apaan? Bisa masuk ke entertain? Iya, gimana ya? Gue tuh udah kecil sih, dari umur 5 tahun. Dulu tuh zaman tuh TVRI baru bikin sinetron dulu. Oh mati. Oke. Sinetron pertama TVRI karena gue lagi di Bandung kan. Habis nyokap gue ngajak-ngajak gitu, cari anak kecil gitu kan. Habis gitu, udah deh tuh, mulai dari situ. Tapi karena gue sekolah kan, gue sekolah jadi gue nggak serius-serius banget. Waktu itu cuma main sekali-sekali doang. Habis itu gue sekolah, ya bantu-bantu nyokap segala macem. Habis itu ya udah lama tuh, baru mulai lagi tuh setelah umur gue sekitar 16 tahun deh, 16-17 tahun baru gue mulai syuting lagi ya biasa. Cuma kan gue lingkungannya memang deket sama orang-orang film. Nyokap gue tuh di Bandung tuh Sanggar apa gitu-gitulah. Jadi kayak ya udah gitu aja, syuting aja gitu loh. Jadi dari umur 5 tahun udah mulai syuting-syuting. 5 tahun zaman TVRI. Maaf, tahun berapa tuh ya? Gue lupa loh, gue lahir tahun 83, berarti 80 berapa itu? 88. Itu pertama kali ada sinetron, pertama kali sama Anata Rigan, kalau lo pernah denger tuh. Oke. Lama banget ya? Lama. Tapi emang dari dulu cuma sinetron doang atau ada iklan juga atau gimana? Iklan ada, gue dulu iklan Cokomania. Oh tahun kapan udah ya? Lo belum lahir kayaknya, Rit. Ada iklan beberapa dulu kan gue. Lupa juga tuh gue iklan apa. Oh, Pepsi Cola. Oh, mampus. Dulu tuh, ya ampun. Itu umur berapa juga tuh. Kayaknya iklannya gede-gede semua ya? Ya rame-rame lah. Rame-rame. Okay. Oh, Fruity itu sama Pasha Ungu and the Gang. Dulu tuh Fruity yang punyanya Ungu. Oke, nanti lo cari video-videonya yang iklan-iklan yang disebutin tadi, masukin ke... Gila, masih ada emang? Biasanya sih masih ada. Biasanya ada, cek digital ya. Gitu. Tapi udah, habis gitu umur gua 18 gua udahan. Makan Mbak, lapar. Makan. Itu mana? Bagi dong makanan lo. Apa aja lo? Iya semuanya deh. Jangan semuanya, nggak habis juga gua. Ada ikan sama ayam. Ayam aja. Ya ini aja. Ini. Oke. Sambil makan ya Mbak ya. Yoi, karena kan ini kontennya nukang. Nukang itu numpang makan dong gitu. Oh. Agak maksa sih, tapi ya udahlah ya. Suka-suka lu lah ya. Suka-suka lah. Ri, minta sendoknya Ri. Sendok ya? Iya. Fit, sendok Fit. Dari umur 5 tahun syuting. Iya. Gue syuting ada lagi, gue pernah lu, untung gue pernah ketemu Saudara Legend waktu gue syuting ketemu Wim Umbo. Wim Umbo. Oh, Wim Umbo. Itu umur gue berapa ya? 8 atau 9 tahun itu, judul filmnya Apsari. Tentang anak-anak panti asuhan. Itu Wim Umbo udah di kursi roda tuh waktu ngedirect itu. Tapi gue mendapatkan momen pernah didirect sama dia. Tapi sebenarnya
Kenapa nggak lu lanjutin buat syuting? Enggak. Apa? Gue tertarik, gue lagi syuting tuh gue zaman dulu kan kalau saudara-saudara tuh suka pakai kursi ya, kursi dari director gitu. Kayak keren banget ya gitu. Gue pengen duduk di kursi itu dong, dan nggak semua orang. Kalau sekarang mah kursi saudara bisa dudukin siapa aja. Kalau zaman dulu haram. Kalau dulu tuh kayaknya punya ini sendiri ya. Punya kedudukan tersendiri tuh waktu itu. Jadi kalau kursi saudara tuh walaupun director lain nggak duduk di situ tuh kayaknya itu kursi nggak boleh dudukin sama siapa-siapa tuh gitu loh. Gara-gara itu tuh gue lihat, gue pikir, wah, kayaknya ini deh, gue pengen ini gitu. Di umur berapa tuh? Umur 18 tahun. Di umur 18 tahun lo udah kepikiran untuk jadi sutradara? Di umur 19 tahun gue jadi co-director buat pertama kalinya. 19 tahun? Ya. Judulnya Malam Pertama, punyanya Cinemark. Itu gue co-director di situ tuh. Berarti lu udah lama banget dong sama Lama gue. Lama. Itu Cinemark awal-awal. Malam Pertama main dulu Tamara Geraldine, Indra Bekti, yang Malam Pertama 2. Nah, gue jadi co-directornya sama Sarumpayat tuh. Sam? Legend-legend semua ya? Untungnya gue belajar sama orang-orang yang memang saat itu belajar sama orang-orang yang pinter-pinter tapi galaknya minta ampun. Cuman gara-gara kursi doang lo? Gara-gara kursi. Bukan karena yang lain? Bukan karena yang lain. Awalnya bener-bener gara-gara kursi. Kan kayak teman saya nih Mbak ya, kayak ada tuh pemain FTV, pemain FTV 3 Jaman ya. Oh iya, Reza Aditya ya? Iya, Reza Aditya. Kan dia kan emang dari pemain yang sekarang udah tua, yang masih muda. Ada terus dia gitu ya? Ada terus yang muda banget masih ada, dia masih main. Sampai akhirnya kan dia belajar tuh, pengen jadi tuh gara-gara dia agak sadar kan. Dia kan ada vertigo tuh, syuting nggak bisa lebih dari jam 12 gitu. Untuk jadi pemain. Makanya dia, wah gue harus beralih nih gitu. Jadi dia mau jadi sutradara. Kan kemarin ikut bareng lo juga ya di Kaget Nikah. Kaget Nikah. Kan gara-gara itu dia sebenarnya. Kalau Mbak emang bener-bener gara-gara kursi. Awalnya inspirasi dari kursi. Inspirasinya dari kursi doang. Ya sebenarnya sekarang gue nggak pernah pakai kursi saudara kalau lagi syuting. Bukannya lo juga kalau syuting jalan-jalan mulu? Emang, gue nggak pernah pakai bangku, berdiri kalau syuting gue. Iya. Itu cuma inspirasi aja. Oh, inspirasi doang. Inspirasi awal. Inspirasi awal. Dan kayaknya ngelihat director semula itu tertarik tuh ngeliat saudara tuh ya, ngarahin gini gitu. Kayaknya gue berpikir gitu the whole story nih punya dia gitu kayaknya. Semuanya gitu kan, gue jadi kayak wah, kayaknya gue pengen itu deh gitu. Nah, sejak itu gue decide buat nggak jadi pemain lagi, gue daftar, gue magang-magang gitu loh. Oke. Judul pertama lo ngedirect apa? Pertama kali gue ngedirect ya, as a director resmi ya. Iya. Pacarku Anak Pak Kamtip FTV. Gue yang nulis. Itu Studio 10. Oh, DSX. Lo yang nulis? Gue yang nulis, pertamanya tuh gue cuma nulis doang. Oke. Terus kemudian dipanggil tuh produsernya, ini lo yang nulis gitu kan. Iya, gue bilang gitu. Terus kok ini enak banget ya detail gitu bacanya gitu. Lo pernah punya basic ke direct gitu? Karena gue pernah jadi co-director segala gitu kan, pernah jadi asrada, pernah jadi co-director gitu-gitu. Oh iya. Lo berani nggak ngedirect tulisan lo sendiri? Berani, gue bilang gitu kan. Ya udah jadilah gue sutradara. Umur 24 itu. Umur 24 udah jadi director. Umur 24 tahun. Jadi udah lama banget emang gue. Udah berapa belas tahun ya gitu. Iya. Berlalu. Wih. Pernah ketemu Echa nggak waktu itu? Enggak. Gue ketemu Echa tuh pemain. Gue lagi bikin satu program di RCTI waktu itu. Ketemu sama Echa pemain. Gue bilang, nih siapa botak-botak gitu kan ya. Iya. Terus nyamperin gue gitu, so akrab gitu kan sama gue. Terus gue pikir, oh Mbak gitu kan, siapa sih lu gitu kan ya? Kayak gue pernah ngeliat lu deh gitu. Terus? Ya udah, abis gitu dia orang. Oh iya. Nah, kadang-kadang nih Reza Aditya ini jadi PU juga. Oh iya, makasih ya Mas. Ya, makasih loh Mas lo. Nah, jadi dia itu memang gue bingung gitu, gue pernah lihat dia memang di mana gitu. Ya udah, abis gitu, lo mau jadi apa nih? Mau jadi peran ini gitu kan. Ya Allah buat yang jadi peran itu gitu kan. Oh ya udah dah. Ya udah, syuting lah. Terus?
Tapi itu annoying gitu lokasi, kayak pengen banget nge-direct gitu, ngerti gak lo? Oh. Terus gue bilang sebenarnya mau jadi apa sih gitu kan? Jadi kan gue jadi pertanyaan gede di kepala gue kan, mau jadi apa sebenarnya gitu? Mau jadi pemain atau mau jadi sutradara gitu kan? Gak apa-apa juga kalau jadi sutradara gitu kan, gak masalah gitu. Pokoknya annoying banget deh. Ya udahlah, akhirnya coba lah lo jadi itu dulu lah, gue bilang jadi skrip dulu lah, coba bantu-bantu gue di tim sutradaraan gitu kan. Oh gitu. Daripada gangguin orang syuting, Iya juga sih. mendingan sekalian. Belajar sekalian. Daripada lo gangguin orang syuting, udah lo usah main. Netizen kepo-kepo nggak jelas. Kepo-kepo nggak jelas gitu, ngeliat gitu di sebelah gua kan ngapain orang gitu loh. Mau curi-curi ilmu. Iya. Curi shot. Nggak apa-apa juga, gue bilang sekalian aja lo jadi tim sutradaraan gitu. Malu-malu biasa. Ya. Dulu Pak jadi. Yang terakhir, bukan yang terakhir sih. Lo balik lagi bikin sinetron yang Siapa Takut Jatuh Cinta ya. Itu kan jadi sinetron Cinemark yang langsung jedang, langsung naik nomor 1. Ya. Cuma perlu sekitar 2 atau 3 episode langsung naik kan. Ya. Yang gue tahu di episode pertama itu ratingnya masih di 5 besar. Enggak, rating 1 udah. Langsung rating 1 ya? Rating 1 episode pertama. Oh, mampus nggak lo? Itu langsung rating 1 cuy. Pemainnya viral, Brian Domani, Wilona. Kenapa sih Mbak semuanya cerita yang lo bikin itu orang kayak semua sih? Kan yang bikin orang nggak juga di Siapa Takut Cinta ada orang miskinnya, ada orang kayanya. Tapi kan lebih banyak ke orang kaya. Ya biarin kan biar variasi kan. Kan udah banyak yang bikinnya misalnya orang-orang yang sederhana gitu kan udah banyak ya biar variasi aja. Oke. Tapi rata-rata semuanya kayaknya. Gue senang sesuatu yang enak di frame aja sih. Oh gara-gara cuman itu doang? Gue senang sesuatu yang di frame tuh lux gitu loh. Ya lux banget, apalagi Kaget Nikah kan lux banget. Gue seneng yang kayak gitu. Jadi emang harus background story-nya sendiri harus emang base-nya orang-orang kayak gitu kan. Tapi ya tetap di antara tokoh-tokoh yang gue bikin adalah tetap orang yang sederhana, orang yang kurang mampu pun ada tetap. Tapi untuk beberapa karakter utama yang penting, gue suka bikin kayak gitu karena gue suka dengan luxury frame yang dibikin gitu loh. Oke. Kaget Nikah juga sama kan? Ya. Ceritanya tentang orang kaya, dua-duanya dijodohkan ya. Tapi yang satu punya pacar, yang satunya juga punya pacar. Dan syutingnya di Bali pada saat PPKM. Iya. Apa hal yang tersulit di sana? Ya tersulit yang pasti untuk bisa terus syuting gue harus ngurangin jumlah kru banyak lah. Setengah ada? Ada. Ya gue tinggal sedikit. Jadi kalau syuting nih misalnya di satu villa gitu ya. Villanya kapasitasnya buat 10 orang gitu misalnya karena ada 5 kamar kan. Kan waktu PPKM itu hanya boleh menempati kapasitas yang tersedia aja. Ya udah kalau misalnya villanya kita sewa yang 5 kamar ya berarti cuma 10 orang yang syuting situ. Jadi rolling tuh. Orang pemain kalau udah selesai pulang, nanti gantian masuk lagi yang mau di take kayak gitu-gitu supaya kita bisa tetap berlangsung dan nggak melanggar aturan pemerintah kan. Iya sih. Jadi villa yang kita sewa harus gede-gede gaban untuk memenuhi, maksudnya mencukupi kapasitas yang kita perlukan. Kalau yang kamarnya 2 masa kita syuting berempat? Kan nggak mungkin, Wak. Jadi ya gue mengikuti jumlah kamar-kamar yang ada aja gitu loh. Iya sih. Supaya tetap pada porsinya gitu kan, supaya bisa tetap syuting, itu aja caranya. Tapi gue pernah sih syuting berlima sih di Eropa itu 2 bulan. Jadi ya udah biasa aja kalau harus syuting berlima kek gitu, berenam ya udah biasa juga, mau gimana dong. Iya sih ya. Daripada Tapi kan. semuanya lo tulis sendiri tuh? Tulis sendiri. Ada gue tulis sendiri. Sutradara iya, produser juga iya, penulis iya, penulis skenario iya, penulis lagu juga iya. Kalau penulis lagu itu sebenarnya hobi-hobian gue dari zaman SMP. Oke. Yang kadang-kadang kalau dibutuhkan masih bisa lah gitu keluar gitu sekarang. Hobi-hobian zaman gue belum jadi director itu. Tapi emang suka musik dari dulu? Ya, dulu kan gue nge-band ceritanya. Suaranya juga bagus loh sebenarnya. Dasar loh. Gue nge-band. Dan gue rasa sih Mbak Fem ini secara pribadi gue nilai
Ini perempuan yang pinter, Amin. caur lah orangnya. Terus apa adanya, itu sih yang gue suka. Simple aja orangnya. Iya simpel aja, mau apain? Kan banyak juga tuh yang membuat dirinya seolah-olah berkelas, seolah-olah menjadi pinter secara tampilan. Giliran diajak ngomong EO. Cantik sih, tapi banyak EO banyak. Gitu loh. Mudah-mudahan jangan jadi bagiannya ya. Janganlah Mbak. Kalau lo sih kayaknya enggak deh. Pasti banyak kan itu proses kan, hidup kan belajar. Iya. Karena gue senang belajar doang. Oh iya pasti. Dan mungkin buat kalian yang kemarin kena tipu robot trading ya. Aduh. Ya. Robot trading, binomo. Serem Kalian ya? salah. Kalau mau belajar sama Mbak Fem aja. Ini diem-diem main tradingnya udah dari kapan tahu. Sebelum kalian main robot trading dia udah bikin robot sendiri. Ya, jadi langsung hubungin Mbak Fem kalau mau cari cuan. Emang gue apaan? Bukan afiliator sih. Bukan. Gue bikin robot buat diri gue sendiri. Iya. Nah, gue sebenarnya gue sih lebih ke ini sih. Dulu tuh gue suka saham, tapi karena saham agak-agak boring, kadang-kadang gue main. Terus gue mulai trading forex gitu loh. Oke. Soalnya ya gue seneng belajar aja gitu, belajar. Tapi buat diri gue sendiri. Ada teman-teman gue kadang-kadang mau join, Fem mau dong gitu ikutan ya kalau mau belajar aja di tempat gue gitu, tapi gue nggak mau titip uang, nggak bisa. Nggak mau gue, nggak mau. Gue trader murni gue. Trader murni. Walaupun pembagian 60 nggak mau. Gue trader murni. Udah nggak usah ngomong-ngomong udah. Gue trader murni. Kalau mau lihat di belakang gue aja nongkrong duduk silahkan open posisi yang sama gue nggak apa-apa. Nyontek boleh. Nyontek boleh. Tapi gue nggak mau tradingin duit orang. Karena gue benar-benar trading aja gue. Udah 10 tahun gue. Padahal kemarin Mbak Fem itu cerita, dia tuh baru nemuin kombinasi yang pas. Kalau bisa dibilang dalam 10 kali open posisi, ya lossnya 2 lah. 8-nya, cuan tuh. Cuman dia udah nggak mau ngajarin lagi, bos. Gue takut gini, kadang-kadang kan trading itu kan masalahnya psikologis ya. Psikologis gitu loh. Jadi 10 tahun perjalanan gue trading itu mudah kalau menurut gue pada akhirnya. Itu kayak alkemis, semua ilmu yang muter di situ aja. Yang sulit itu yang membutuhkan waktu lama adalah penguasaan emosional kita. Money management itu yang paling susah. Jadi itulah kenapa banyak orang-orang yang kemudian nafsu gitu ya, pengen cepet-cepet. Itu bukan lahan lo mau kaya mendadak sebenarnya. Itu lahan lo memang punya profit yang konsisten. Ya lo mau gede ya duit lo gede kan gitu kan. Ya lo kalau duit kecil tiba-tiba lo berharap dapat 5 kali lipat ya kita lupain aja ide itu bambang gitu ya udah. Harus ada konsepnya juga. Ada konsepnya. Terus, ada aturannya. Terus jam buka pasar. Kadang-kadang orang nggak tahu nih kayak ada yang main trading aja gitu. Mereka lupa ada banyak faktor. Ada faktor fundamental, ada faktor teknikal, ada faktor jam buka pasar segala macam yang harus diperhatiin gitu loh. Ada berita apakah hari ini? Apa yang mempengaruhi pergerakan mata uang segala macam. Iya memang iya gitu. Kalau misalnya enggak, cuma tahu-tahu pengen profit nggak bisa gitu, nggak kayak gitu jadinya. Tapi kan emang yang targetnya orang yang main robot trading itu kan cuma mau profit doang. Ya itu yang pakai robot trading. Gue kan enggak, gue manual trading. Tuh. Gue manual trading. Kalaupun gue bikin robot, gue buat diri gue sendiri. Tuh. Sebenarnya bukan robot, lebih tepatnya gue bikin custom indikator buat ini. Tapi kan kalau robot itu bentuknya kan automatic trading. Sebenarnya di semua platform MetaTrader juga bisa, lo automatikin aja berdasarkan indikator yang udah lo ciptain gitu loh. Itu bisa juga gitu, dan itu gue sendiri. Agak-agak algoritma lah kira-kira gitu ya. Bagi yang nggak suka matematika tinggal aja jangan main yang lain. Main yang lain aja. Gue kan suka matematika anyway sebenarnya. Tapi lo ngulik orang. Ngulik. Gitu. Ya, gue ngulik kan kalau rata-rata yang gue liat orang yang main robot trading itu kan mau instan. Itu dia, itu prosesnya yang harus dinikmatin sebenarnya. Gitu. Proses loss-nya atau proses? Oh, jangan dong. Tapi kalau awal-awal kita belajar, ketika kita lagi berproses ya pastilah namanya juga masih bego ya gitu ya. Loss apa, tapi kan itu juga harus duit diam. Ibaratnya duit yang lo nggak rencana buat pakai, bukan duit rumah tangga lo atau bukan duit lo yang buat bayar cicilan mobil tahun depan, bukan yang kayak gitu. Maksudnya memang duit diem aja. Jadi kalau dari something happen gitu ya kan, ya nggak ada apa-apa juga gitu lah, harus kayak gitu. Dan gue kecil kok, mulai tuh cuma 5 juta modalnya gitu-gitu. Bukan yang ratus-ratus, wah nggak berani, gue belajar. Kecil modal awal-awal gue main. Oke lah ya,
masalah trading kita kelarin terlalu aja ini dulu. ya, terlalu sensitif buat Anda. Sensitif, iya. Saya sempat main trading juga tapi yang manual ya Mbak. Cuman ya waktu itu kan lagi syuting sambil main trading itu ternyata salah banget ya. Salah, nggak bisa, lo harus duduk yang Pada manis. saat main manual, open posisi pada saat lagi sebelum take, giliran take kita tinggal ya kan. Iya. Floating langsung, tang, sebulan kelar. Iya, memang itu gitu. harus duduk yang benar dan baik dan melihat itu sebagai pekerjaan, bukan Betul. sampingan. Betul sekali. Jadi kalau gue lagi syuting ya gue ngomongin trading. Oh, pilih salah satu pasti. Pilih salah satu, semuanya perlu konsentrasi dua-duanya kan. Oh, mampus. Tuh. Iyalah. Jadi jangan sembarangan kalau buat main trading. Hati-hati, ilmu banyak kok sekarang sekolah-sekolah buat trading forex ya, maksudnya yang cukup kompeten ya. Iya. Banyak, belajar aja sih kalau gue bilang. Banyak belajar aja. Belajar. Banyak belajar, Beb. Belajar aja, Cak. Iya. Jangan main gampang-gampang. Jangan main gampang-gampang mulu, ya kan? Kalau gampang-gampang ya gitu deh. Easy come, easy go. Oke Mbak, terlepas dari semua masalah trading atau hiruk pikuknya robot trading yang lagi in banget In sekarang. banget ya, heboh banget ya. Yang disita-sitain semua, Iya. banyak yang ngadu, banyak yang jadi jatuh miskin seketika. Ya kan? Kayak seketika, miskin pun seketika. Jebret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya masalah trading. Dan gue mau balik lagi masalah kaget nikah. Oke. Ini salah satu web series di WTV yang menjadi nomor 1. Alhamdulillah. Ya kan? Ceritanya Heeh. yang bikin ide cerita seperti itu apa? Ngayal kah? Lihat orang kah? Halu kali gue. Tapi benar maksud gue. Kalau kita bicara rata-rata penulis ya, mereka pasti imajinatif banget gitu. Mereka itu apa ya? Halu, kalau gue bilang lebih gampangnya halu deh gitu loh. Oke. Lebih gampangnya halu deh. Lo ngayal, lo ini wah seakan-akan kalau ada cerita kayak gini gitu kayak gitu sebenarnya rata-rata orang itu. Bentar dulu Mbak. Lo bikin cerita, misalnya gini, yang pengen gue tanya itu, lo dapat project dulu kah? Atau lo bikin cerita Nah, dulu? gue bikin dulu dong, habis itu pitching. Oh, pitching ke PH. Pitching ke sana, ke platform lah. Langsung platform. Iya. Oh, gokil. Lah emang iya, pitching ke platform. Nah, kira-kira mereka suka kan? Ya udah, lanjut gitu udah. Kok kalau Mbak Femi yang ngomong tuh kayak gampang gitu ya semuanya dilakuin ya? Ketika lo bekerja, ketika lo melakukan sesuatu yang itu adalah sama dengan hobi lo nggak ngerasa lagi kerja, bro. Oke. Lo ngerasa lagi main-main aja, lagi melakukan hobi lo. Jadi gue tidak pernah merasa bekerja dalam hidup gue, karena itu hobi gue. Gimana dong? Ya mudah, karena hobi. Kalau menurut gue kesalahan terbesar orang-orang kalau ya nggak tahu ya itu pilihan ya. Yeah. Cuma buat gue, ketika lo memilih pekerjaan yang sebenarnya bukan passion lo, bukan hobi lo, sehingga lo merasa bekerja. Iya, benar. Iya kan, ketika itu hobi lo, ya lo nggak ngerasa kerja, lo lagi seperti menjalankan hobi lo nyanyi nih. Apakah ketika lo nyanyi di panggung lo merasa lagi bekerja gitu? Pasti lo lagi senang-senang aja gitu kan. Dan lo dibayar karena itu pun gue gitu loh. Jadi gue tidak merasa gue lagi bekerja. Tapi lakuin sesuatu yang sesuai dengan hobi kalian. Sama passion lo gitu loh. Sesuai dengan passion. Dan lo tidak akan merasa bekerja seumur hidup lo. Dan tidak merasa beban. Benar, nggak beban. Mungkin ini kelebihan dari lo ya Mbak ya. Lo nulis, rata-rata kan banyak banget. Oke nih cerita bagus misalnya, cerita bagus. Skenario bagus. Dilempar ke sutradara yang lain. Ke sutradara yang bukan, notabene bukan dia yang nulis. Iya. Pasti pada saat dia baca, semua orang baca punya Imajinasi yang berbeda-beda. Yang bikin kelebihan lo ya nulis, lo udah tahu nanti ngedirectnya mau bikin jadinya seperti apa, alurnya mau jadi seperti apa, shot-shotnya mau jadi kayak gimana, itu pasti udah semuanya lo pikirin nggak? Iya. Lo termasuk ngedit juga nggak? Ya. Termasuk. Kayaknya lo perempuan yang semuanya bisa, yang lo nggak bisa Terakhir apa sih, termasuk terakhir kaget tingkat scoring musik juga gue. Nah, ini scoring musik juga, bikin lagu juga, iya. Sebenarnya nulis itu juga. kan sepaket ya. Enggak dong. Nggak, maksudnya sepaket entertain gitu loh. Memang sepaket entertain, tapi tidak semua bisa melakukan hal yang sama kayak lu. Karena gue nggak pernah sekolah masalahnya. Jadi gue tuh gini, gue tuh nggak kelar SMP, gue nggak tamat SMP. Jadi gue tuh sebenarnya punya waktu lebih banyak di antara teman-teman gue untuk mempelajari hal-hal yang gue suka. Oke.
Jadi gue di rumah senang belajar karena gue punya banyak waktu. Oke. Ya gue miskin lah dulu gitu, masuk sekolah juga nggak bisa gitu, nggak ada duitnya. Ya gue berhenti, akhirnya ketika berhenti ya gue coba cari kegiatan yang kira-kira bisa bermanfaat buat gue gitu loh. Karena ya nggak ada duit juga, terus gimana dong gitu kan. Ya udah gue mulai belajar, gue belajar bermusik, gue belajar alat musik, gue belajar software. Artinya ada komputer sepupu gue lah yang bisa gue pinjam dulu gitu kan. Zaman-zaman yang komputer yang tabungnya gitu ya Wak ya. Ya belajar gitu, terus gue mulai karena nulis itu emang udah kayaknya kalau nulis sih bawaan lahir kali ya. Sekarang kan pelajaran mengarang zaman SD SMP tuh gue bagus lah nilainya gitu lah kalau nulis gitu. Gue senang belajar gitu. Nah, mulai gue mempelajari banyak-banyak hal karena gue punya waktu banyak, lebih banyak dari mereka gitu loh. Ya mereka beruntung gitu, mereka bisa sekolah. Tapi gue juga merasa gue beruntung kok walaupun nggak bisa sekolah gitu loh. Kenapa? Karena ternyata gue ada juga kok waktu-waktu yang ternyata mereka nggak bisa, mereka sibuk, gue bisa pakai untuk hal yang lain. Jadi ketika umur 20 tahun ya udah lumayan pada bisa ngapa-ngapain lah gitu. Oke, berarti sekolah itu bukan berarti jaminan juga ya? Tergantung orang menyikapi ya. Kadang-kadang ada orang yang dikasih pendidikan yang bagus, beruntung gitu ya, punya pendidikan yang tinggi, bapak ibunya mampu gitu kan nyekolahin dia sampai tinggi banget, tapi kurang bisa memanfaatkan. Kadang-kadang sayang. Ada yang bisa memanfaatkan pendidikan mereka sehingga menjadi hal yang bagus banget gitu ya. Itu orang-orang yang beruntung menurut gue. Yang kasihan ini udah punya orang tua yang mampu menyekolahkan dia sampai S1, S2 tinggi, tapi kemudian tidak pandai memanfaatkan apa yang dia dapat gitu loh. Itu yang kasihan gitu maksud gue. Iya, lebih kalau ngomong kasarnya ya males lah ya. Itu maksud gue males kan, kasihan ya. Padahal kesempatan dia ada udah gitu. enak nih gitu. Kalau gue kan harus berdarah-darah, sekolah enggak, jadi supir angkot, jadi kang ojek gitu kan. Kebayang nggak sih? Ini nggak lulus SMP cuy. Nggak lulus SMP segini. Anjir. Gimana dia lulus kuliah ya? Belum tentu juga, mungkin gue akan habis berkutat di akademis sehingga gue tidak bisa mempelajari hal yang lain. Enggak juga sih Mbak. Kalau memang lo didapat fasilitas yang lebih memadai dan lo bisa sekolah dengan sesuai dengan passion lo, beda cerita dong. Ada perbedaan director itu ya. Ada perbedaan yang lulus lewat jalur akademis. Ya. Ada yang memang dia udah begitu. Otodidak aja. Iya. Ada perbedaan yang sebenarnya sulit dijelaskan. Biasa director antar director tentu paham perbedaannya apa gitu. Dan nggak apa-apa ketika lo lulus lewat jalur akademis, biasanya lo lebih rapi, lebih apa. Yeah. Cuman ada plus minus ya. Cuman lo kehilangan nilai-nilai liar. Gitu daripada karya lo. Karena banyak banyak kotak. Aturan-aturan. Banyak kotak benar gitu loh. Nggak salah juga, itu juga benar. Tapi justru karena gua itu banyak bercerita tentang hal-hal yang cukup wild, memang beruntung harusnya gua nggak lewat situ gitu loh. Harusnya gua lewat yang enggak gitu loh. Jadi emang ini cukup complicated lah dunia gitu. Complicated. Yang pengen gua tanya satu doang, yang lo nggak bisa apa? Kalau gua jawab gua lebay, jangan lah. Enggak, jawab aja. Gimana ya? Semuanya kerjaan lo kerjain, semuanya lo sikat. Yang lo nggak bisa aja disebutin. Matematika gue nggak bisa tuh. Nggak mungkin. Cita-cita yang belum lo sampein apa? Gue jadi orang kaya lah. Lo gila ya, pakai nanya. Enggak, maksud gue jadi orang kaya itu jadi orang kaya menurut lu tuh yang kayak gimana sih? Ya gue punya uang 4 triliun, habis itu gue keliling dunia, duit itu di kantong semua. Jadi gue kalau kemana-mana tuh bawa ATM doang, gak usah bawa baju gitu. Terus gue pergi beli tiket, beli baju di sana aja, udah gak usah bawa ransel gitu. Itu cita-cita gue. Oh iya, tapi emang harus bagus dari halu dulu kan? Gak apa-apa. Emang tapi harus. Kan mungkin aja. Enggak deh, nggak mungkin kok. Mudah-mudahan kan? Amin. Ah itu dia, itu cita-cita gue cuma itu kok, simpel ya? Berarti 4 triliun. Simpel ya? Simpel. Maksudnya simple life gitu, simple life bawa ATM doang kalau jalan-jalan, nggak usah ribet-ribet bawa koper. Mbak, kayaknya gue di 3 triliun juga gue nggak perlu beli mobil deh. Nggak perlu beli apapun ya kan, mau kemana kayak lu aja bawa kartu. Iya bawa kartu aja, udah kan beli baju di sana, kalau kelar ya udah tinggalin aja di hotel gitu udah. Mobile banking ya kan? Udah cukup. Udah gitu doang. Gue tuh pengen banget traveling bawa tasnya cuma sekecil itu gitu. Nggak usah aduh ribet gue tarik barang-barang gue gitu. Misalnya kemana gitu, baju udah. keringetan. Aduh jalan yuk kemana yuk, ke sana, hayu berangkat gitu. Baju keringetan, beli baju, yang lama buang. Itu cita-cita gue, mungkin agak gini ya, agak-agak heboh gitu ya. Tapi ya emang kalau gue jujur ya itu jawaban gue. Gue pengen kaya supaya gue bisa traveling sesuka hati gue kemana aja, nggak usah bawa barang. Oke. Itu cita-cita gue. Udah.
Itu doang. Simpel ya? Simpel. Simpel banget sih. Simpel banget tapi butuh banyak. Tapi emang gokil sih. Kita simpel. Simpel banget. Tapi harus kaya. Harus kaya. 4 triliun lagi mintanya. Ya terserah dong. Nggak apa-apa, bebas. nggak apa-apa. Ya kan? Gila. Ada yang maha kaya kan? Betul. Kaya gue dibagi kan? Betul. Bill Gates aja duitnya banyak. Iya sih. Masa kita nggak dapet? Gila, kalau gue punya 4 triliun gue ngapain ya? Kayaknya gue beli tuh kompleks satu perumahan gue tuh gue beli semua. Gue bakal nomaden kalau gue punya duit segitu pasti. Ya, enggak, gue beli semua. Misalnya gue di Jaksel ada townhouse, ada isi 40 rumah. Gue beli dulu tuh semuanya. Udah, nggak usah bangun. Kalau gue malah bakal nomaden. Gue tinggalin satu rumah buat base camp aja di sini ya, secukupnya lah udah. Abis itu gue keliling aja terus. For the rest of my life lah, gue keliling. Oke. Cuman mau gitu aja gue udah. Cuma mau gitu guys, cuma mau gitu aja. Mudah-mudahan tercapai sebelum gue tua ya. Kasihan juga kalau gue udah tua terus kelilingnya sambil pegang, aduh backpen gitu nggak enak ya. Sekarang udah mulai suka backpen gue kan, aduh ini kecemplung saraf gitu. Oke Mbak Fem, thank you atas waktunya. Oke, sama-sama. Semoga di next projectnya bisa kayak Kaget Nikah hasilnya. Amin. Bisa menjadi nomor 1 lagi. Amin. Karena nggak tahu ya, ini cuman gue yakin aja sih dengan karya-karya lo tuh semuanya bikinnya tuh bukan ngasal sih. Pakai hati. Bener-bener pakai hati. Gue inget lo pernah ngasih liat FTV yang syutingnya di Korea. Oh iya. Awalnya gue nggak tahu kalau itu FTV. Gue tanya, ini film mbak? Enggak, FTV doang. Lo bikin FTV aja sebagus itu. Amin, mudah-mudahan. Tapi ada pikiran nggak lo membuat film apa gitu? Ada, cuman belum sekarang sih. Tapi pasti harus ya? Ya, akan lah. Tapi sekarang gue masih asik di dunia perserisan dan persinetronan gitu. Masih asik di situ gue. Ngumpulin duit tuh. Masih keliling-keliling. Nggak, mungkin next projectnya bisa. Amin. Ya kalau nggak sampai 4 triliun setidaknya masih di 2 lah. Oh itu. Ya gue doain yang terbaik lah. Jangan 2 triliun di all in, Alfa Andi kan. Jangan. All in. Thank you ya Mbak atas waktunya semuanya. Berkah, kerjaan juga semakin banyak dan semakin sukses juga. Intinya yang lu kerjain insya Allah jadi manfaat banyak orang. Amin. BTW nih orangnya benar-benar sosialis banget ya. Ini yang namanya suka menolong, gemar menabung ini. Ini banget. Suka menolong, gemar menabung. Iya, yeah. Thank you. Dan mungkin ini yang terakhir. Sekarang kan lagi dipasang nih SPC dengan kode terbaru yaitu MD04. Berapa? MD04. MD04. Itu warnanya kan vintage. Jadi nanti setelah kelar pemasangan, Mbak tolong review yang sejujur-jujurnya aja. Terserah mau ngomong apa. Bagus bilang bagus, jelek bilang jelek. Intinya jujur. Oke. Gitu aja. Karena segala sesuatu yang dari hati itu pasti hasilnya akan maksimal. Asik. Oke. Thank you ya Mbak Fem. Thank you sama-sama. Sukses. Oke guys, langsung aja nanti kita lihat reviewnya dari Mbak Femi ya. Sampai ketemu di next vlog, sampai ketemu di bintang tamu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pemasangan SPC di ruangan meeting gue nih udah jadi. Gue suka banget soalnya waktu ditawarin sama Sandi nih pas banget sama apa yang gue pengen, sebenarnya vintage. Coba belum kelar nih semuanya, nanti gue harus ngedesain yang lain. Tapi dari sini udah kepancing nih, sebenarnya gue tau gue mau bikin apa. Gue suka vintage, kayaknya MD04
Yang gue suka dari SPC ini, nah ini dia nih, tahan rayap, tahan air, tahan api. Yang paling penting buat gue sebenarnya adalah tahan air, karena kan apa namanya, kalau udah kena air biasanya kan pada ngangkat gitu loh, pada naik gitu ke atas. Cuman katanya sih ini tahan air gitu, makanya gue seneng banget kalau misalnya tahan air. Soalnya kalau lagi meeting kadang-kadang minum tumpah apa segala macam karena udah lama banget. Jadi gue senang, dan yang paling gue suka lagi selain pastinya ini vintage, gue seneng banget sama vintage. Terus juga tekstur, ada teksturnya. Jadi nggak berasa lagi dipasangin gitu, kayak ada tekstur. Itu yang paling gue suka dari desain yang terbaru dari MD-04 ini, SPC ini. Jadi apa sih, tahan rayap tuh, tahan air, tahan api. Nah kalau tahan api karena banyak yang memang smoking di ruangan gue, jadi bagus juga kalau tahan api gitu. Kalau jatuh jadi nggak peng hitam gitu, nggak gitu. Gue suka banget, dan thank you banget udah dibikinin SPC-nya di ruang meeting gue, sehingga ya kata lebih bagus lah, jadi lebih asik, keren. Kalau memang kalau pesen modern dekor Indo. Apa mau dengerin? Oke. Oke, terus kalau misalnya teman-teman mau pesan SPC ini, itu ada di Modern Dekor Indo. Di sini banyak banget. Gue sih suka yang ini sih, yang MD-04 ini gue suka banget, tapi sebenarnya banyak pilihan. Oh, ada ini juga ya? Oh, oke. Ada grass juga. MD-04. Iya kan? Iya. Oke. MD-04. Gue paling suka sih yang kayak gini nih. Vintage. Gue mau cat ini pakai cat semen. Biar jadinya lebih vintage lagi. Thank you loh udah mendesain, mengisi lantai ruang meeting gue dengan SPC dari Modern Dekor Indo.